saya mau cerita tentang itu kan dulu pernah Siti Zulaikha itu yang ingin berbuat tak senonoh dengan Nabi Yusuf. Kemudian kejadian itu viral di seluruh kerajaan waktu itu, seluruh kota kerajaan waktu itu. Kemudian para wanita itu menggunjing Siti Zulaikha. Oh, Siti Zulaikha itu apa itu? Dia istrinya raja, cantik, macam-macam, kaya, ya. Kok masih suka sama Yusuf? Itu memang kelebihan Yusuf itu apa? Kemudian ketika Siti Zulaikha dengar bahwa berita itu viral, kemudian Siti Zulaikha berinisiatif untuk mengumpulkan wanita-wanita sekota, dikumpulkan. Kalau sekarang mungkin ya di aula atau di gor, dikumpulkan semuanya, wanita-wanita sudah pada ngumpul semuanya. Setelah wanita sudah pada ngumpul, kemudian wanita-wanita itu dikasih buah dan pisau yang sangat tajam. Kemudian Siti Zulaikha membuat pengumuman untuk wanita-wanita itu, wahai para wanita, nanti kalau saya sudah suruh untuk mengupas buah, silahkan kalian kupas, tapi tunggu aba-aba dari saya. Kemudian semua wanita sudah pegang pisau dan buah. Pada saat itu Nabi Yusuf sudah dipersiapkan oleh Siti Zulaikha. Para wanita sekarang mulai kupas buah. Pada saat mereka mengupas buah, Yusuf disuruh berjalan di depan wanita-wanita itu. Apa yang terjadi? Ketampanan Nabi Yusuf ternyata menghipnotis wanita itu. Tanpa mereka sadari, ternyata ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf, yang dikupas itu bukan buahnya, tapi para wanita itu mengupas kulitnya masing-masing. Kenapa mereka mengupas kulitnya? Mereka nggak sadar kalau yang dia kupas itu kulit tangannya sendiri. Kenapa nggak sadar? Karena tidak terasa. Kenapa nggak terasa? Karena fokus perhatian para wanita itu terfokus pada keindahan ketampanan Nabi Yusuf, sehingga rasa sakit yang mereka rasakan ketika tangannya dikupas itu nggak terasa, karena fokus perhatiannya itu tidak tertuju pada tangan yang dikupas, tapi fokus perhatiannya pada keindahan Nabi Yusuf. Nah, sekarang saya mau cerita tentang intinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan menghadapi kematian, termasuk manusia. Kita itu bisa akan mati. Kita semuanya akan mati. Lalu bagaimana rasanya mati itu? Mati itu rasanya sakit. Bahkan Rasulullah itu menggambarkan bahwa sakitnya mati itu seperti tubuh kita dibacok 1000 kali. Kalau 1000 kali namanya bukan dibacok ya. Kalau dibacok itu 1-2 kali. Kalau 1000 kali dicacah namanya. Mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala itu dibacok, dicacah sampai 1000 kali. Sakit nggak? Ya otomatis sakit. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, ketika kita memahami dan mau menerima kalau mati itu sakit, pertanyaannya adalah, kita percaya mati sakit itu karena Rasulullah yang bilang atau karena masuk akal? Dok, tripod saya tuh. Kita mengakui bahwa mati itu sakit itu karena kita percaya sama omongannya Rasulullah atau karena itu logis masuk akal kita? Kalau jawaban saya seperti ini dari penjelasan ini, saya meyakini bahwa mati itu sakit karena yang pertama saya percaya sama apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan yang kedua karena matinya sakit itu juga logis. Mati itu sakit itu logis, bukan karena hanya percaya sama Rasulullah, tapi karena bisa dibuktikan secara logika. Logikanya seperti ini. Coba sekarang sabut rambut Anda satu aja, kerasa nggak? Jawabannya tentu kerasa, walaupun nggak begitu sakit. Kemudian kita tingkatkan levelnya. Sabut bulu mata Anda, terasa nggak? Oh terasa, nggak aja terasa tapi sakit. Kita tingkatkan levelnya. Bulu hidung Anda cabut, sakit nggak? Sakit. Brengos jenggot Anda cabut, sakit nggak? Sakit. Bulu ketiak Anda cabut, sakit nggak? Sakit. Nah, kemudian bulu kaki Anda cabut, sakit nggak? Sakit. Padahal bulu-bulu yang saya sebutkan itu cuma menempel di kulit luar kita. Kita tingkatkan levelnya. Kuku,
Nanti kalau di rumah ambil tang, kemudian catut kuku Anda dan cabut. Sakit nggak? Sakit. Padahal kuku itu cuma menempel di daging luar kita. Bagaimana dengan nyawa kita? Nyawa kita itu tidak hanya menempel di kulit kita, tidak hanya menempel di luar sisi luar daging kita, tapi nyawa kita itu sudah mendarah daging dengan tubuh dan jiwa kita, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau dicabut oleh malaikat rasanya gimana? Wong kuku yang menempel aja tadi dibilang dicabut aja sudah kita nggak bisa bayangkan, apalagi nyawa yang sudah menyatu mendarah daging dengan tubuh kita, mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau dicabut rasanya kayak apa? Mungkin kretek 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 gitu, saking sakit. Jadi itu definisi sakit dalam kematian. Kuku aja ketika dicabut sakit, apalagi nyawa yang sudah mendarah daging. Makanya dari sekarang kita bisa memahami bahwasanya kita percaya sama sakitnya mati itu bukan karena semata-mata itu hadis dari Rasulullah, tapi karena memang sakitnya mati itu juga logis dan masuk di akal kita. Sudah berapa menit? 6. Nah, kita lanjutkan pada episode berikutnya. Apakah mati itu sakit dan semua orang mati merasakan sakit? Kita lanjut di episode berikutnya. Oke, terima kasih. Sebentar, kita masih dalam perjalanan menuju ke Lombok ya. Tadi kita startnya dari Tanjung Wangi Banyuwangi. Perjalanan kita ke sana itu dalam rangka untuk mengantarkan siswa MAN 2 Bojonegoro. Ada 4 siswa, Akdomu sama Saza, itu masuk di satu tim. Tim lainnya adalah Salwa